Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di kursus setir mobil Ahmad Jaya, Sobat RJ. Salam sehat selalu. Semoga Sobat RJ dilimpahkan banyak rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya mau membuat video tentang kelanjutan tutorial teori dasar part 3 ya. Kemarin sudah mengulas beberapa hal tentang dasar instrumen yang ada di dalam mobil ya. Dan kali ini di part 3 ini saya mau menjelaskan satu persatu tentang lampu indikator yang ada di kilometer. Fungsinya untuk apa aja? Saksikan terus video ini, jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sobat RJ, karena itu penting banget supaya nanti Sobat RJ nggak ketinggalan video-video yang lainnya. Oke, salam sehat selalu, salam Rahmat Jaya. Oke Sobat RJ, kita lanjut ke video untuk penjelasan tentang lampu-lampu indikator kilometer. Apa aja lampu indikatornya dan apa aja fungsinya. Di sini saya jelaskan satu persatu ya Sobat RJ ya. Oke, tadi posisi ini sekarang kita belum menyala. Oke, tadi baru kontak yang pertama, dan sekarang saya akan nyalakan di kontak kedua. Ada berapa total yang pertama kali hidup, berarti itu yang berfungsi ya Sobat RJ. Apabila nanti ada yang tidak hidup tapi ada gambarnya, berarti itu tidak berfungsi ya. Maksudnya mungkin dengan tipe mobil yang berbeda tahun itu biasanya berbeda. Biasanya tahun muda biasanya lebih lengkap lagi fitur-fitur lampu indikator kilometer. Oke, nah ini saya nyalain kontaknya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total dari lampu indikator ini adanya 9. Oke, dan ini ada 5 lampu indikator yang hidup, 4 mati, tapi semua ini berfungsi semua ya Sobat RJ. Jadi ketika di kontak kedua 4 lampu indikator ini mati, berarti tandanya kita boleh untuk starter yang ketiga mesin, yang kemarin ada di video yang lain yang sudah saya jelaskan. Oke, saya mau menjelaskan satu persatu lagi nih tentang lampu indikatornya. Oke, mulai dari yang paling atas itu ada seperti gambar mesin ya. Ya, itu namanya lampu indikator injection. Jadi lampu indikator injection ini nanti ketika ada kerusakan di area mesin ataupun di dalam mesin, dia akan menyala dalam kondisi mesin hidup ya. Jadi kalau kondisi mesin hidup berarti tandanya itu ada masalah. Masalahnya apa? Kita nggak tahu, tapi kita harus scanner ya. Biasanya kita bawa ke bengkel dan nanti di scanner baru nanti ketahuan apa kerusakannya. Jadi kita nggak bisa main tebak-tebakan. Oke, dan kita lanjut lagi ke bawah. Ada gambar setir, terus ada tanda serunya. Itu namanya lampu indikator power steering. Power steering itu setir yang sudah enteng ya Sobat RJ. Jadi ketika ada kerusakan di area setir, biasanya lampu indikator setir itu menyala dalam keadaan mesin hidup. Oke, untuk lampu indikator setir simple begitu aja. Oke, kita lanjut lagi yang sebelahnya. Itu ada gambar teko ya, ada tetesan airnya, terus warnanya merah. Jadi lampu indikator teko ini namanya lampu indikator engine oil. Engine oil ini untuk ngasih tahu kita kalau misalkan kita lagi jalan nih Sobat RJ, ataupun kita baru menghidupkan mesin, terus tiba-tiba lampu itu nyala sendiri yang ada gambar tekonya, berarti itu tandanya oli kita berkurang ya. Jadi kita telat ganti oli itu biasanya. Jadi jangan sampai telat ganti oli. Kalau udah telat ganti oli fatal nanti akibatnya. Bisa merembet ke bagian area mesin, bahkan bisa turun mesin. Oke Sobat RJ, seperti itu ya lampu indikator engine oil. Nanti cara pengecekannya biasanya dari kilometernya misalkan 169 itu ya. Nah kita masuk untuk ganti oli, nanti biasanya kita dikasih service record di kilometer berapa lagi kita balik untuk ganti oli, dan itu jangan sampai telat. Seperti itu ya, supaya mengingatkan kita supaya tidak telat ganti oli. Sebelahnya lagi ada tanda seru di dalam lingkaran. Itu kegunaannya untuk rem tangan atau hand rem atau rem belakang. Jadi kalau itunya menyala,
tanda seru di dalam lingkaran itu menyala, berarti tandanya rem tangan kita sedang terpasang atau sedang pengereman. Dan kalau mau jalan jangan lupa itu dimatikan atau rem tangannya nanti diturunin. Oke, seperti itu aja rem tangan. Sebelahnya lagi ada gambar aki ya, baterai. Itu gambar baterai sama aja sih aki ya. Jadi itu ada gambar baterai min plus, itu fungsinya untuk ngasih tahu aki kita ya, aki mobil. Jadi ketika di kontak kedua ini dia kedip, berarti tandanya akinya tekor. Oke, seperti itu ya. Oke, ini tadi 5 lampu indikator yang sudah saya jelaskan. Masih ada 4 lagi sobat RJ. Oke, saya matikan sebentar, terus saya nyalain lagi. Nah, sebelahnya aki paling kiri itu ada gambar orang duduk, ada bolanya tuh, terus dia mati ya. Itu namanya lampu indikator airbag ya sobat RJ. Jadi airbag itu fungsinya untuk pelindung kita ketika terjadinya crash. Tapi jangan sampai ya. Untuk airbag itu ada sangkut pautnya dengan safety belt. Jadi kalau safety beltnya kita nggak dipakai, nanti airbagnya nggak bakal keluar. Jadi harus dipakai ya untuk safety beltnya, walaupun kita sedang perjalanan jauh kayak dekat ya, harus dipakai untuk biar safety ya. Oke, jadi kalau itunya menyala dalam lampu indikator orang duduk tadi yang ada gambar bolanya, dia menyala dalam kondisi mesin hidup, berarti tandanya airbag kita sensornya error ya. Itu harus dicek ke bengkel, biasanya entah diganti entah diservis, nanti biasanya bengkel yang tahu. Oke, saya di sini hanya menjelaskan saja. Oke, tadi ada lagi di sebelahnya teko nih, saya matikan lagi tuh, ada gambar seperti suhu ya, itu temperatur sih, temperatur radiator. Jadi temperatur itu ngasih tahu kita nantinya. Jadi ketika kita nyalain mesin, apabila lampu indikator suhu tadi menyala, temperatur tadi menyala, berarti tandanya air radiator kita habis tuh sobat RJ ya. Jadi air radiator itu bisa habis karena satu, memang habis pemakaian. Kalau enggak dia habisnya karena tabungnya ada yang ditikus, terus akhirnya bocor ya. Makanya itu dicek kalau ada yang nyala di pas kita mau jalan ya. Oke, jadi jangan sampai itunya nyala didimin, akhirnya nanti kita kerepotan di jalan ketika kehabisan air radiator. Dan bahayanya bisa air radiator itu kebakar ya. Oke, kalau udah rusak merembet ke situ nanti biayanya lebih mahal lagi untuk perbaikannya. Oke, seperti itu untuk lampu indikator suhu radiator. Oke, saya lanjut lagi. Di sebelahnya setir tadi ada lagi, saya matikan lagi ya sobat tadi. Terus saya nyalain lagi, ada gambar AT, itu tandanya automatic transmission ya. Jadi itu cuman nandain doang sih bahwa mobil ini matic. Terus kita lanjut lagi, yang di atas tuh ada gambar Eco kayak daun ya, gambar daun sih itu. Jadi itu gambar Eco itu mobil yang tahun 2015 ke atas biasanya sudah ada Eco Green itu. Biasanya itu untuk pengiritan bahan bakar ya. Jadi ketika kita injak pedal gas secara perlahan di kecepatan di atas 20, nanti dia biasanya nyala ya. Jadi itu nanti untuk pengiritan bahan bakar, fungsinya sih seperti itu ya. Oke, dan ini untuk yang di tengah ini, bagian tengah ini RPM gas, ini RPM kecepatan, yang itu RPM gas. Oke, dan ini ada jam di sini yang digitalnya ya. Ini ada kilometer nih, jarak tempuh yang sudah dilalui sama mobil ini. Terus ada gambar pom bensin tuh kecil ya. Terus ada gambar anak panahnya, itu berarti nandain bahwa tutup bensinnya adanya sebelah kiri. Kalau bukaannya adanya di bawah tempat duduk kita samping kanan. Oke. Dan ada batang bensin atau strip bensinnya, sisa 2 strip. Oke. Nah, untuk lampu indikator sudah saya jelaskan satu persatu. Apabila ada yang kurang dan ada salah ucapan dari saya, mohon maaf, karena kita juga sama-sama belajar untuk pemula ya, supaya nanti ketika ada masalah di jalan kita sudah tahu. Oke. Sekian video dari saya.
Salam Rahmat Jaya, salam sehat selalu. Oke Sobat RJ, itu semua tadi saya sudah jelaskan satu persatu ya tentang indikator yang ada di kilometer mobil Agya tahun 2015 ini ya. Dan biasanya setiap mobil mobilnya makin muda ya, itu biasanya, atau makin terbaru, itu biasanya fitur untuk lampu indikatornya itu bahkan lebih banyak lagi. Dan mereka semua berfungsi yang tadi saya sebutin satu persatu itu. Jadi itu untuk mengingat Sobat RJ ketika lagi ada masalah ketika di jalan ya, ataupun sebelum kita mau jalan harus dipastikan dulu semuanya tidak ada lampu indikator di kilometer itu ada yang hidup. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Sobat RJ. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahmat Jaya.